I hate you, I love you. Lu maunya apa sih? Nggak jelas. Mau love apa mau hate nih jadinya? Tahu nggak jelas nih. Aduh, maunya apa kali? Tapi kita mau ngucapin selamat Isra Miraj ya buat semua Smartizen yang Oh iya, menjalankan gitu betul. libur kemarin ya. Terus kalau Hari besok ini tuh dong. benar. Hari ini Oh, kemarin lu libur. bilangnya. Kemarin kita nggak tahu ini libur apa, ya nggak Oh sih? iya. Nah, sekarang kita tahu. Apa tuh? Isra Miraj. Nah, Pinter. besok cuti bersama. Betul. Terus dilanjut weekend. Betul. Weekend tapi plus dengan nyepi nih, Arkan. Kapan? Hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu libur juga. Iya, memang libur. Iya. Iya, sebelum kita ngomongin soal konspirasi di hari Jumat nih, kita bakal apa dulu nih, Arkan? Ini ada biasa. Segmen Gopis. Gopis ya. Gosip tipis-tipis. Ya ampun, gosip tipis-tipis. Tipis-tipis benterap lagi gua. Gosip pertama Iya. datang dari Kiki Saputri dan Wendy. Apa tuh katanya? Yang headline-nya nih ya, mendapatkan protes dari beberapa netizen saat ada video tayangan acara Lapor Bos, ada cuplikan video Kiki Saputri saat terjatuh. Nah, iya, jadi dia kayak bercanda gitu, Arkan. Kayak tau kan gerakan TikTok tuh lagi duet lo sama si Wendy. Terus tiba-tiba si Kikinya dijatuhin sama Wendy sampai ngejungkel. Terus? Dan alhasil Kiki pakai rok pendek dong. Ah. Terus kelihatan Apanya? dalam roknya. Emang nggak pakai apa-apa? Kayaknya sih pakai, tapi mungkin agak sedikit sensitif aja sih. Soalnya roknya juga pendek kan ya. Oh. Ya terus kenapa? Iya, namanya juga nggak dipublish sengaja, kan. Bukan gak sengaja, disengaja. Emang iya maksudnya? Maksudnya niat bercanda mungkin kan? Iya. Dan kesorotnya pun nggak mungkin disengaja buat disorot dong. Iya kan? Maksudnya disorot bagian bagian weak view ya kan nggak mungkin dong. Iya. Kan? Tapi di netizen banyak yang bilang kurang sedikit apa ya. Coba kalau cewek lain mungkin katanya nggak akan diperlakukan seperti itu. Coba Sandra Dewi, bukan Kiki Saputri, berani nggak? Iya nggak? Nggak, ini sih gue rasa tergantung si Kiki Saputri. Kalau Kiki Saputri juga merasa biasa aja ya kenapa netizen malah ngomel-ngomel. Ini kadang gue benci sama netizen kayak gini nih. Apaan sih, udah sih biarin aja. Ini Fitriani nih, apalagi komentar-komentar nih bercandanya membahayakan. Iya, ya udah sih yang bahaya mereka, lu ribet amat. Jadi orang aduh, Arkan. komen kayak gitu Iya, apa-apaan emang sedikit kali. berbahaya sih kalau misalnya lo lagi asik-asik nih bengong didorong, Iya sih, ngejedak, sis, ngejedak. Bahasanya ngejedak. Iya. Ini ada lagi dari si Ila Balkis nih. Apa katanya? Candaan kalau nggak pakai etika ya gini. Beretika kamu Balkis, sudah beretika hidupnya. Terus apa katanya? Pelawak dulu juga pada lucu-lucu tapi gak ada tuh yang kelewatan kalau bercandanya. Gak ada yang hina-hina fisik, apalagi sampai main fisik kayak gini. Balkis, mending kamu jadi pelawak, coba gimana? Coba ngelawak tuh gimana coba? Dark jokes. Susah tahu ngelawak Iya, tuh. susah. Kamu mah suka kayak gitu, Balkis. Ya mungkin itu cara usahanya orang buat buat menghibur. Cuma ya emang Atau enggak memang kalau gua insiden rasa ini ya, tidak ya disengaja mungkin, sih kalau menurut gue sih. Iya, emang gak disengaja Kayak gitu menurut apa ya, gua juga. improve tapi mungkin agak sedikit mungkin berlebihan ya, improve-nya. Cuman ya semoga aja Kiki dan pihak Wendy-nya juga nggak saling baper gitu ya. Betul, ini candaan gak pakai etika. Gue males kayak gitu. Udah berasa paling beretika banget hidupnya gitu tuh. Apa sih? Benci gue. Ada lagi dari siapa? Zana Dinaza. Apa nih? Dulu teman aku bercandaan kursi ditarik tulang ekornya kena Iya orang. sih. Kalau ini ya, kalau Jangan ngeri. bercanda kayak gitu Kalau ya. ini ngeri, Smartizen. kalau ini ngeri. Gue pernah dengar juga kasusnya yang kayak gini. Takut kalau kayak gini nih. Ada yang sampai buta. Nah, Iya. benar kan? Ngeri kalau kayak gini nih. Iya. Ada lagi dari siapa nih? Christina Lydia 97. Kalau gak good looking makanya Dibegituin ya, padahal si Kiki cangtip juga kok, jahat banget si Wendy. Enggak sih, cuman improve aja ini mungkin bukan ya. soal ngeliat cantik atau enggaknya sih. Kalau menurut gua kalau emang ceweknya cakep dan emang bisa diajak bercanda, ya bercanda kayak gitu ya wajar mungkin ya. Kenapa sih? Kenapa masih Cuman mempermasalahkan mungkin antara good looking dan jangan tidak? terlalu Keselin bercanda dengan fisik mungkin ya. Jadi takut melukai orang aja sih. Tapi emang si Wendy-nya di situ ada apa namanya? Apa tuh? Mempermasalahkan ngeledekin soal, bukan ngeledekin maksudnya di bercandaan yang tadi itu Dibercandain terus bawa kayak soal fisik juga gitu emangnya. enggak sih, jadi kayak apa sih, cuman gerakan doang kan. Jadi si Kikinya tuh kayak pengen nyender ke tangannya Wendy, emang ada gerakan nyender, tau kan biasa kayak dansa gitu. Terus akhirnya si Kikinya dilepas gitu aja, ngejedak lah Kikinya sampai ngejungkel, kakinya ngangkang gitu. Oh, Wendy-nya juga begitu lagi. Wendy lagi cagur. Iya, Wendy cagur.
Ini Ya ada lagi sudah lah dari ya. Desa.Girl. Wendy ini dari dulu emang bercandanya main fisik. Lutut Iya. aja sakit iya, kirain udah berubah ternyata masih sama. Biasa lah kalau misalnya cowok sama cowok sih nggak apa-apa ya. Maksudnya agak sedikit geradak geruduk ya wajar lah. Cuman kalau sama cewek agak sedikit lain lah gitu. Jangan sampai bikin sakit. Ya Allah. Ini juga gosip apa tuh? lagi apa lanjut? Gosip selanjutnya datang dari Herjunot Ali yang terlihat menskak omongan Nia Ramadhani nih Arkan. Yang mana tuh? Herjunot Ali jadi kayak bikin sebuah konten gitu sama Nia Ramadhani ya. Jadi menjadi bintang tamu dalam acara Nyonya Bos pada hari Minggu, bercerita bahwa dirinya sudah tak terintimidasi dengan omongan jelek dari orang lain. Si ininya, Si Herjunot Ali, Junotnya, iya. Terus Nia mendengar perkataan Herjunot ikut membenarkan hal tersebut. Dirinya mengatakan mungkin aja jika memberitakan Herjunot tidak akan empuk beritanya gitu. Terus dia bilang gue sih alhamdulillah udah di tahap tidak terintimidasi kata Nia. Terus tak percaya Herjunot Ali skakmat langsung istri Ardi Bakri itu. Yakin loh kemarin. Iya ngomong gitu ya. Yakin loh. Iya. Kemarin gua ngeliat video lu nangis ya, mampus Iya. loh. Jadi kayak di skak ternyata dia masih berada di fase bisa terintimidasi sebenarnya. Iya. Cuman bilangnya kayak bergaya seolah-olah dia sudah tidak ada di tahap itu lagi. Padahal kemarin masih nangis, masih Iya. bisa terintimidasi sama netizen dan Herjunot Ali mah udah si ganteng itu mah gua banget itu sih. pacar gue banget sih. Ish. Iya. Gimana tuh Jan, mirip kan ya sama gue ya? Mirip ya tuh. Mirip lah ya sama gue Iya, ya. terus Ganteng katanya mirip terus di videonya itu selain diskak jadi si Nianya tuh kayak seakan-akan berdalih. Langsung berdalih dengan omongan yang agak cepet gitu tuh. ya. Oh iya, ngomong Kayak apa katanya? seakan-akan menutup-nutupi lah. Dia mah ngomong Jadi apa adanya? karena pada saat orang-orang terdekat gue terganggu, disitulah gue mulai terintimidasi imbuh Nia gitu. Oh jadi merasanya kalau orang terdekatnya yang terganggu. Kalau padahal orang kan terdekatnya kemarin- terganggu, kalau lu terganggu ya kenapa? Apa Iya. masalahnya? Terus padahal kan kemarin sebenarnya nggak ada yang ganggu orang terdekatnya kan, Iya. mengganggu dia. Ganggu dia. Iya. Ini kasusnya yang Nia Ramadhani yang dia Yang jadi host MC itu kan. iya. Iya. Ya kan emang kalau gue lihat pun ya. Ya mungkin sesuatu tuh apa ya kalau tidak dipoles lagi biasanya emang agak sedikit ini sih kan, agak sedikit lupa Kikuk ya, mungkin. betul. Awalnya dulu tuh pas zaman-zaman dia bocil itu bagus banget dia cara MC-nya, actingnya. Cuman mungkin karena dibiasakan tidak bekerja ya beberapa tahun. Kebiasaan hidup enaknya suaminya kaya tuh ya. Bukan salah aja lupa. Iya, bosan aja nggak tahu kan ya. Heeh. Iya. Gitu jadinya. Itulah kalau lupa. hidup terlalu kaya, makanya udah Iya. smart citizen miskin aja ya. Jadi menambahkan skill ya, kalau kita miskin kan berusaha Ih, terus. Harus terus iya nggak berusaha. sih? kok. Ya nggak tapi nggak juga sih ya. Iya, tetap aja kita pengen kaya lah ya. Betul. Bener. Ada gosip apa lagi selain si Nia Ramadhani ini? Kita bacain dulu nih dari netizen Oh ya. iya. Jadi dari Firliana Sari, Apa bukan tuh? ngatain sih sebenarnya, lupaan kesalahan kita aja rakyat jelata yang gemes, Bu Bos kok manner sama attitude-nya nggak sesuai. Ini nih yang gak enaknya kalau jadi public figure nih, Apa-apa apa-apanya di semuanya komen, dinilai ya. manner di komen, attitude di komen. Makanya deh nggak usah jadi public figure udah. Iya nggak usah jadi public figure. Cuan banyak sih. Mending jadi pengusaha Istri kali pengusaha ya. aja kemarin kan udah tenang kan, nggak Iya. diganggu kan. Udah lo mending kayak gitu aja jadi istri pengusaha, Iya, nerima banyak duit ya kan, yang Iya. ngurus anak pembantu jadi santai. Iya, bukan udah. salah pembantu. Iya. Gitu kan. Udah jadi queen aja di kamar ya kan, di rumah. Udah beres ngapa-ngapain. Ih, gue ngomong apa sih? Terus ada dari Devi ini. Pinter aja ngelesnya, lagian makin banyak ngoceh makin banyak kelihatan aslinya gimana. Emang aslinya gimana sih? Ini kadang smart netizen sok tahu. netizen kadang suka sok tahu lagi nih. Iya, emang Lu kenal kayak, sama Nia? Iya, kayak paling sok dekat dia sok kenal aja lu. Udah pernah salaman belum? Jangan ngeliat orang dari sosial medianya aja. Iya, bener banget. Jangan kayak kita. Kita juga sama hidupnya ngomenin orang aja. berdosa. Arka nanti masuk neraka, Tiara enggak ya? Ih, tetep lu juga sama aja masuk neraka. Tenang, kita bareng-bareng di nerakanya. Jangan nyeret orang, saudara Arka. Sama ini, sama pendengar Night Show juga insya Allah lah gue tarik-tarikin. Astagfirullahaladzim. Iya, indahnya dunia dari Andien. Biasanya semakin tua dunia itu semakin tidak indah ya. Lo tau gak sih dunia ini udah terlalu tua, orang-orang buang sampah sembarangan, Wush. ikan-ikan perutnya penuh sampah. Ya nggak Wush. sih? Ini juga ada orang yang kayak sampah. Iya, masa? Coba dibacain deh. Gosip selanjutnya datang dari seorang warga yang dikabarkan membakar rumah mantan pacarnya dikarenakan putus cinta. Hei, sampah Anda.
Bercanda ya, bercanda. Ya emang sampah sih. Kenapa Bercanda. putus cinta doang harus bakar rumah mantan? Tahu. Jadi dalam video CCTV itu terlihat seorang pemuda melemparkan sebuah benda terbakar ke dalam rumah si korban. Diduga yang dilempar merupakan sebuah bom molotov karena langsung menimbulkan ledakan besar. Norak loh. Kalau lo sayang rasanya nggak kayak gitu. Iya, masa dibiarkan si wanitanya jadi sakit, Tahu. kena ledakan, terus Nih, meninggoy gimana? Gue jadi curiga sih? selama pacaran nih abusif dia kayaknya. Iya. Ya nggak sih? Heeh. Putus cintanya digituin, lebay itu nggak lo? Ya kalau lo putus berarti lo saya evaluasi kesalahan Iya, lo salah apa, apa. kesalahan dalam hubungan tuh apa. Ya biar nanti sometime kalau Lu misalnya pacaran lagi. lo bisa memperbaiki hal yang pernah lo lakuin ke mantan lo Itu gitu. bodoh sih makanya diputusin. Pas lah udah nggak apa-apa mbak, putusin aja udah. Masalahnya kita nggak tahu nih si Bom balik mbak-mbaknya rumahnya. masih ada apa enggak. Kayaknya masih sih, insya Allah lah. Insya Allah ya. Dia dari komentar netizen dari Rosa Gita AR. _AR. Kadang suka nggak sadar kita kalau lagi dekat sama orang stres itu. Ini orang stres nih. Iya, emang harusnya si Mbak memutuskan si Masnya dari lama. Ya. Nah ini kata si Eka _WA nih WhatsApp katanya. Untung nggak sampai jadi suaminya. Benar. Iya, kalau jadi suaminya habis lah ini. Bom molotovnya Mbak di itu. mulut kayak didep gitu itu. Kepala kebakar dor langsung. Bayang kan ngerinya kayak gimana? Serem banget ya, kan jadi kayak film thriller. Ya makanya ngeri untung bener Mbak untung nggak Bener. sampai nikah. Coba kalau sampai Iya. nikah dia jadi suaminya, aduh ngeri Terus itu Mbak. ada lagi nih dari Munoch Rumi. Monokrom. Iya, Monoch Rom. Oh iya. Apa E-nya banyak banget. Tahu? Makin kesini makin aneh orang-orang yang putus cinta, nggak mikir ke depannya gimana, yang dirugiin siapa, dampaknya gimana. Padahal konsekuensi pacaran kan emang gitu, kalau nggak mau putus ya nggak usah pacaran. Aduh, Iya. bener. Aduh. Gimana ya? Namanya juga nggak jodoh, mah gimana? Masa mau dipaksain? Masa dipaksain? Sampai ngebakar rumah mantan Bener. gitu tuh. Yang namanya sayang kan nggak bisa dipaksain ya. Iya. Iya. Ini apa-apaan sih? Siapa sih nama laki-lakinya? Orang Belum mana sih? Coba orang mana sih? Orang mana sih? gitu. Jadi dia pulangnya tuh di sebuah video yang beredar, pulangnya tuh kayak pakai Gojek gitu biar menyamarkan identitas untuk plat nomor segala Ya macam. ilah. Tuh. Jadi nantinya yang ada Ini berencana loh. kasusnya yang ada tukang ojeknya juga kena. Kasian, Kasian. Orang mau bener. nyari Rezeki. rezeki, nyari nafkah, malah dilibatkan dalam kasus. Iya. Gua hampir tadi ngomong kasar tuh gua. Astagfirullah. Coba ada orangnya aja di sini. Gua Mau diapain? wawancara nih sama gua. Mau Apaan diapain? sih lo gitu bakar-bakar maksudnya apaan sih gitu. Kalau pengen sate bikin di rumah. Gua udah males gua bahasnya lagi ada gosip apa lagi ya. Males gua jadinya. Sabar Arkan. Arkan bakal mengikuti Emosi jejaknya nih. ya. Enggak lah. Apalagi nih? Oke, selanjutnya datang dari mana nih? Datang dari Jawa Aana Cenacen. Nah, kayaknya Dari Jawa Aana Cenacen. Awa awa. Kenapa lo nyanyi sih? Aku jadi gak jelas gini sih gue. Pokoknya gosip selanjutnya nanti kita bakal bacain lagi di. Ya ampun, belum disiapin dong Smartisan. Sudah, nanti kita bakal lanjut ke konspirasi. Jangan terlalu banyak gosip, ini malam Jumat Arkan. Oh. Harusnya tuh yasinan, dengar ceramah Emang sama paling bisa ya kalau dengar penyiar tuh ngelesnya ya. konspirasi. Nah, Boleh, nanti boleh. kalau Smartisan punya konspirasi yang mau kita bahas dan punya apa lagi nih? Punya cerita-cerita horor nanti bisa boleh dikirim ya di WhatsApp Iya. kita di 081 808 108 106. Yeay, wow. Padamu asik. Orang belum diituin juga santai, ini masih 20. Udah. Aduh. Udah. Udah. Ngacak. Nah, semakin ngacak-ngacak ke dunia, Bus. biasanya ada juga nih Arkan yang lebih acak-acakan lagi. Gila. Apa tuh, Arkan? Gila. Karena katanya diduga nih ya, kalau Apa? Adele sama Sam Smith itu adalah orang yang sama, Arkan. Oh ya? Lebih ngacak mana sama kita? Lebih ngacak. Kita sih. Jelas. Pakai nanya lu. Lu tahu jawabannya kan? Iya, Iya. mereka ngacaknya berprestasi, kita Betul. ngacaknya tidak ada, bener. Seperti itu Tidak kira-kira udah ada yang pernah dengar gak sih Apa tuh? teori konspirasi kalau katanya Iya. Adele sama Sam Smith ini orang yang samaan katanya. Orang yang samaan. Orang yang sama. Jadi Orang yang samaan tuh gimana? Maksudnya dempet. bukan, jadi konspirasi yang antara Adam lagi Adele dan Adam Smith itu katanya orang yang sama Sam sebetulnya Smith. Sam Smith. Jadi kemarin ini muncul berkat investigasi yang dilakukan oleh Jesse.
Jessie21 Fauna. Di Twitternya ya. Ya. Dengan memakai cara kuno, yaitu melambatkan tempo lagu Hello milik Adele sehingga kemudian lagunya terdengar seperti dinyanyikan oleh Sam Smith. Iya, jadi pas ini loh kan, pas apa namanya? Hello, Dipakai gitu. pakai piringan hitam kan ya. Hah? Biasanya dulu tuh kayak gitu. Terus kalau misalnya temponya diturunin itu jadi persis suara Sam Smith. Hello, it's me gitu. Pokoknya ya mirip lah. Terus kabarnya sebenarnya netizen sudah membuat sebuah teori jika Adele dan Sam Smith secara rahasia memang adalah orang yang sama. Jadi teori ini muncul karena setiap yang merilis musik maka yang lainnya seolah menghilang dari peredaran gitu Arkan. Jadi kalau misalnya Adele lagi promoin lagu Hello, nah si Sam Smith ini udah hilang kayak nggak ada kabar, kayak hilang dari peradaban kayak gitu. Terus giliran si Sam Smith misalnya promoin satu lagu dia, singlenya dia, itu si Adele juga udah kayak nggak ada di peredaran gitu. Terus jadi mereka juga tidak pernah terlihat bersama-sama di hadapan publik untuk menegaskan validitas teori tadi. Ada beberapa persamaan karakternya juga nih Arkan yang ditarik dari Adele dan Sam Smith. Apa aja kira-kira nih? Yang pertama, Keduanya asal London Inggris ya. Terus juga pemenang banyak Grammy. iya Sam tuh punya 4 piala, Adele tuh ada 15. Waduh. Terus keduanya menyanyikan lagu tema film James Bond. Terus selanjutnya keduanya memenangkan Oscar berkat lagu tema film James Bond tersebut. Wow. Nah, tapi mereka tuh kayak nggak bisa klarifikasi. Dua-duanya. Jadi kalau misalnya mau dibarengin tuh nggak akan pernah bilang bisa. Atau mungkin ini salah satu ininya kali ya. Pasar, teknik marketing sih. Teknik Iya nggak sih? marketingnya. Iya nggak sih? Bisa jadi. Cuman anehnya kenapa pas tempo lagunya kan kalau Adele suaranya tinggi ya. Kalau Sam Smith tuh suaranya rendah. Tapi kalau misalnya dipakai piringan hitam itu pas kita turunin stereonya itu bisa jadi sama. Jadi kalau ditinggiin punya Sam Smith itu kayak Adele. Terus kalau misalnya diturunin kayak Sam Smith. Gitu. Gue jadi penasaran, coba nanti deh. Iya itu seru loh. Gue pengen nonton teorinya sih sebetulnya. Sebenarnya masih banyak lagi sih artis-artis Hollywood yang tersandung kasus konspirasi. Apaan sih kasus konspirasi? Maksudnya yang yang bisa dibilang tapi kalau lo percaya nggak sih? Masuk dalam teori konspirasi ya? Kalau lo, menurut lo ini tuh sebuah pasar? Atau sebuah teknik marketing atau emang bener dia tuh adalah satu orang? Gue nggak bisa mastiin sih ya. Maksudnya ya mungkin kalau dengan hasil data-data yang bisa dilihat yang valid sih itu lumayan. Jadi emang udah banyak yang banyak kecurigaan lah. Tapi kan bisa aja misalnya keduanya emang sengaja mereka berdua emang merencanakan hal ini agar untuk terlihat mendompleng namanya mereka berdua kan bisa aja kayak gitu. Bisa sih. Ya nggak sih? Bener. Iya, cuma ya udahlah ya. Nanti abis ini kita bakal bahas lagi konspirasi lainnya ya. Bener, dari artis-artis Hollywood di dunia dunia lagi. Di dunia, bener. Hollywood. Iya. Betul. Asik. Apa lo tau asik? Gua Swen. Black Swan. Yes. Dari Yes. Oke, sekarang kita mau bahas tentang konspirasi lagi nih. Masih bahas tentang konspirasi bukan nih. kayaknya sih, bener. Nah, sekarang konspirasinya ada pesan di balik video klip Ceria Yummy Justin Bieber. Ternyata ada teori kelam kehidupan anak-anak nih Arkan. Jadi beberapa waktu lalu Justin Bieber ini sempat merilis lagu yang berjudul Yummy ya. Iya, tahu kan? Tahun lalu ya? Apa 2 tahun yang lalu? Yummy. Iya, tahu. Gitu. Karena ada di sini juga ya. Iya, nanti kita muterin deh ya. Menikmati lagu dan video klipnya kita jadi seperti menikmati makanan penutup yaitu Yummy. Tapi kalau lo mau lebih dalam lagi, kemasan dalam video klip meriah dengan warna-warna ceria di lagu Yummy ini rupanya menyimpan makna mendalam. Jadi melalui video klip berdurasi hampir 4 menitan ini, Justin Bieber seakan berusaha memperlihatkan bagaimana anak-anak menjadi korban eksploitasi. Iya, jadi kalau diperlihatkan video tersebut tampak berada di sebuah restoran mewah dengan sajian beraneka ragam makanan, terutama dessert ya, kan ya, karena dessert ini disukai sama anak-anak. Terus gak cuma itu, Justin Bieber juga dikelilingi oleh sejumlah orang-orang yang tampaknya berasal dari kalangan borjuis, jadi orang-orang kaya melintir gitulah. Nah, sementara itu berbanding terbalik terdapat anak-anak yang juga mengisi acara dengan bermain musik dan menampakkan ekspresi cemas. Iya, ekspresi itu ekspresi yang kayak ketakutan gitu tuh. Iya, jadi teori eksploitasi anak semakin tergambar jelas di penghujung videonya nih, Arkan nih.
Dan gak cuma itu ya, Justin Bieber juga membagikan sejumlah foto bayi di media sosial Instagramnya yang merupakan bentuk dari pemasarannya. Belum lagi ada juga sejumlah gambar yang menunjukkan lirik lagu Yummy dan dibuat dalam bentuk es krim maupun pizza. Iya. Nah, hal ini adalah pertanda adanya kejahatan terhadap anak-anak yang terjadi di industri musik, yang juga memungkinkan Justin Bieber ini adalah salah satu di antaranya. Tahu nggak lo? Yang Apa tuh? teori Pizzagate. Iya, Pizzagate. Nah. Terus kayak di beberapa part videonya itu bentuk mukanya si Justin kayak bentuk pizza. Lihat nggak? Gua kalau itu gue belum Nah, merhatiin itu besar. kalau merhatiin sampai sono ada di part hampir terakhir itu bentuknya bentuk muka si Justin tuh kayak pizza. Yummy dong ya. Nah, Sesuai terus sama lagunya ya. pas kan dia lagi makan dessert nih, pas dibuka ternyata itu ada mukanya Justin. Nah, itu tuh katanya punya selidik. Iya. Dulu tuh si Justin sempat mengalami eksploitasi juga di dunia musik dulunya. sebagai anak-anak kan dulu kan. Oh iya. Iya, dia iya, dulu iya. merintisnya dari anak-anak. Dari umur 17 tahun apa kalau nggak salah ya? Iya, apa sebelum 16-17 gitu lah, dia Belasan masih lah ya. bocil lah Ah, ya, pokoknya. iya. Nah, katanya ini tuh si Borjuis ini menggambarkan seorang pedofil. Ya, Iya. selain pedofil katanya si anak-anak ini Iya. Anggota badannya tuh buat dieksploitasi Iya, untuk diambil, dijual. gitu ya. Aduh, ngeri Terus banget kenapa ya. dilambangkan sama pizza sama dessert? Karena emang anak-anak tuh suka. Suka sama Pizza. makanan-makanan pizza, Nah, ya, dessert gitu iya. yang manis-manis ya kan kayak Benar, gua. Ya, Nah, teori Pizzagate Bagus banget sendiri itu katanya jadi ada eksploitasi anak ini di depannya tuh terlihat seperti toko pizza. Ya kan, jadi kayak seolah-olah toko pizza padahal di situ adalah bukan cuma jual pizza tapi juga jual anak-anak. katanya menculik gitu. anak-anak juga ya. Iya. Aduh, gue pernah ngeliat tuh di salah satu videonya siapa gitu ya. Nessie Judge bukan? mungkin ya kayak Nessie gitu ya Judge kayaknya waktu itu ya, yang ngebahas soal teori konspirasi ini juga. Dan Pizzagate, ternyata emang bener ada loh katanya rumah makan itu Kedai pizza kedai gitu. pizza yang disebut katanya kalau misalkan itu tuh rumah makan pizza yang Iya, yang menjual katanya anak-anak. Nah, Aduh. di part videonya juga ada itu kan ada kayak sekelompok anak main kayak musik ya, main musik. Terus kayak pas di akhiran ada baju anak yang lagi main musik itu kayak kegeletak di bawah. Padahal tadinya tuh dipakai sama si anak itu, tapi anak-anak itu tiba-tiba hilang pas mati lampu. Iya. Dan ada bajunya berantakan di situ. gitu. Jadi itu tandanya menggambarkan sebuah pedofil gitu. Wah, nah biar lebih seru lagi ya, Iya. lu dengerin dulu aja lagu Yummy, gimana takutnya lu lupa ya Iya. kan. Seandainya kau tahu aku kan jadi tempe, nggak lucu, basi, tahu tempe apa-apaan lo. Bukannya lo kadal ya? Ngap, Capek. Iya. Ntar dulu ya. Iya, sabar. Gini Smartizen nih, kalau berlari-lari memang membuat Bukan, nafas gua jadi sekarang tersenggal-senggal. gendutan tau, Ra. Oh iya sih kelihatan. Ya kan ya? Cipluk. Iya, perut gue tadi aja pas gue beli sini kan gue pakai baju ceritanya kan. Di depan nyokap gue terus kata dia, kok perut kamu kayak ciplukan sih? Waduh, gue langsung insecure. Bahagia mah punya pacar baru. Wow. Nah, sekarang kita bakal ngomongin soal konspirasi lagi. Yes. Ya. Nah, konspirasi ini datang dari lizard people, manusia people. kadal. Lo pernah dengar gak sih manusia Pernah kadal? dengar, pernah. Yang lizard people nih kan katanya salah satu yang aduh, bukan Penguasa kasus sih. dunia tuh yang banyak diisukan, tuh. iya. Ratu Inggris Elizabeth, ya terus kan? Ratu Justin Inggris Bieber. Elizabeth, Justin Bieber. Terus kalau yang Mark Zuckerberg. Terus juga yang di zaman dulunya ada lagi tuh Siapa tuh? musisi, aduh kok gue lupa ya. Siapa itulah pokoknya ya. Jadi teori tentang lizard people ini kadang-kadang melibatkan beberapa orang berkuasa dan artis-artis Hollywood ternama. Jadi teori soal lizard people ini mungkin adalah salah satu pseudoscience terunik yang terunik yang pernah ada gitu. Yeah. Ini digadung.
Ada kadang-kadang sebagai teori konspirasi terbesar dan tersukses karena menarik perhatian banyak orang tentunya ya. Iya, jadi berdasarkan teori lizard people atau manusia kadal ini, mereka adalah alien pertama kali Smartizen yang sampai ke bumi dari masa kuno ya, sejak saat itu. Jadi mereka bergabung dengan manusia melalui manipulasi DNA dan juga perkawinan dengan populasi manusia. Jadi konspirasi ini pertama booming pada tahun 2008 ya, Arkan. Wow, dan berdasarkan tulisan yang ada dalam situs resmi The Ohio State University College of Arts and Science, anjay, yay. Nggak ada anjay ya. Teori ini cukup dipercaya oleh sebagian besar orang di dunia, bahkan diperkirakan 4% orang Amerika Serikat mengiyakan hal tersebut. Inilah yang disebut sebagai pseudoscience. Nah, seperti ilmiah sampai ada yang percaya padahal tanpa dasar sama sekali sebetulnya. Jadi ya kan? si David H ini mantan pesepak bola dan penyiar olahraga adalah salah satu yang percaya pada teori lizard people nih. Ia bahkan kerap menuliskan buku terkait konspirasi ini. Ia beranggapan manusia tanpa sadar di bawah kontrol orang-orang yang berkuasa, padahal itu lizard people. Wow, akhirnya banyak orang juga yang ikut berspekulasi ya. Iya. Bahkan berani menyebutkan sejumlah nama kayak yang tadi kita sebutin kayak Mark Zuckerberg, Madonna, Katy Perry, Bill Clinton, Justin Bieber, bahkan Angelina Jolie juga tersandung. Dia merupakan bagian dari isunya lizard seperti people itu tadi ya. Jadi merupakan bagian dari lizard people. Dan lu tau gak sih ciri-cirinya apa aja? Yang pertama, lo lihat gak sih mata gue warna apa? Hijau. Nah, itu ciri-cirinya adalah mata hijau. Kok kalau misalkan nyokap gue bilang ya mata hijau tuh apa coba? Kodok. Bukan, mata hijau tuh ya. Ini apa namanya? Kalau misalkan gue ngeliat duit tuh kayak iya, mata duitan. Iya. Nah. Matanya hijau gitu tuh. Kalau gue digituin. Mupeng itu ya. Beda ya. Terus pendengaran dan penglihatannya baik. Ya ini mah sehat aja sehat. Iya, gimana? Terus memiliki rambut kemerahan. Coba kita lihat, ini mah anak layangan kayaknya. Si Arkan nih anak layangan. Iya, berarti yang bikin teori gini siapa ya? Kok aneh ya? Rambut gue juga agak kemerahan tau guys. Guys, sedap sekali. Situ YouTuber. Enggak. YouTuber bang. Enggak. Gitu. Terus tidak memiliki bagian dengan ras manusia ya. Terus memiliki luka yang tidak dapat dijelaskan pada anggota tubuh. Yes. Menyukai hal berbau ruang angkasa. Ini mah tidak valid sih menurut gue ya. Terus memiliki tekanan darah rendah. Terus jika tersenyum gigi bawahnya akan terlihat. Terus ukuran pupil mata yang berubah. Kalau senyum gigi bawahnya gini ya berarti ya. Nah kalau orang yang misalnya cameh, iya kan ada ya. Kayak Gifar tuh bukan lizard people kan? Far diomongin tuh dilihat ya. Denger gak? Bukan lizard people kan? Jangan-jangan nih Gifar nih salah satu alien yang turun ke bumi nih bisa jadi. Iya ya. Tapi sempet sih waktu itu Justin Bieber ya. Apa namanya? Kayak apa sih? Kayak kepergok sama paparazzi. Dia lagi dilindungi sama beberapa orang bodyguardnya. Katanya mukanya menyerupai kadal pada saat itu. Terus ada lagi yang gue lupa sih ini. Gue juga taunya dari Nancy Judge sih ini. Yang artis rock and roll dulu sama siapa pokoknya sih siapa ya, lupa gue juga. Kemarin tuh baru dibahas tahu padahal. Itu sudah lupakan ya. Kok lupakan sih? Kok jadi lupa ya? Lupa kan gue. Soalnya siapa sih kemarin tuh kita bahas Michael kayak Jackson. Kayak kulitnya sempat kelupas tuh ada. Iya benar. Kan? Siapa ya? Lupa deh. Pokoknya Smartizen kalau misalnya ada yang mau ngingetin kita boleh lah. Yes. Nah abis ini kita mau bahas teori tentang Supertramp ya. Iya, Supertramp. Di balik sampul album Breakfast in America Supertramp. Tapi sebelum itu gua mau kasih musik dulu. Ada lagunya Labirin dari Tulus. Dan PW Gaskin. Masih ada PW Gaskin tuh ternyata. Dan kaget-kaget itu Dor. Enggak lucu. Nah, sekarang kita masih bakal bahas tentang konspirasi, tapi datangnya dari Supertramp. Yes. Breakfast in America itu judul albumnya ya waktu itu. Judul albumnya. Jadi teori ini menunjukkan bahwa kelompok rock tahun 1970-an Supertramp telah memprediksi peristiwa 9/11 dengan sampul album Breakfast in America yang rilis pada tahun 1979. Sampul album yang terkenal menunjukkan pemandangan cakrawala kota New York melalui jendela pesawat dengan seorang wanita memegang segelas jus jeruk. Nah, orang-orang percaya album tersebut telah merujuk ke beberapa rincian yang diduga memprediksi serangan 2001 di Menara Kembar. Ya.
Judulnya Dan- Breakfast in America, mengacu Yes. pada waktu dan lokasi serangan di pagi hari di kota Amerika, di kota populer Amerika. Nah, segelas jus jeruk itu diposisikan langsung di depan menara kembar nih, Yes. Arkan, di gambar. Jadi dikatakan mewakili sebuah bola api dari kecelakaan pesawat tersebut. Wow. Jadi selain itu juga ketika sampul album terlihat di cermin, huruf U dan P dalam kata Supertramp di bagian atas dikatakan muncul sebagai angka 9 dan 11 tepat di atas menara. Kata antum ini menurut antum apa ya? Lebih kayak cocokologi atau emang kebetulan aja? Mungkin cocokologi sih kalau menurut gua. Iya sih. Dan sebetulnya kan ada juga yang bilang kalau sebetulnya ada konspirasinya juga kalau misalkan 9/11 itu ini. artinya emang sengaja Di ini kan sengaja pesawat itu emang sengaja dijatuhin katanya karena emang ini gedung itu tuh emang udah waktunya dihancurkan. Ya, ya betul itu juga. Terus juga katanya juga sih ini biar ini jadi salah satu alasan Amerika menyerang Irak apa Iran ya? Iya. Kalau nggak salah kan karena Benar kan sih. diduga pesawat itu Mm-mm. dibajak sama teroris, Iya. ya kan? Yang siapa tuh namanya? Amrozi. Iya ya, Amrozi ya. Bukan dong, Arkan. Enggak dong. Itu siapa sih namanya? Siapa? Siapa ya? Lupa. UUAA. Oh. Pokoknya jadi kayak ada yang di penjara gitu. Ya. Padahal itu sebenarnya bukan. Jadi kayak dalihnya aja untuk merebut kekuasaan gitu. Tuh kan. Politik lah, Nah. elit global gitu. Terus juga di dalam teori konspirasi itu, Mm-mm. jadi kan seharusnya yang namanya gedung itu Iya. kalau misalkan ditabrak pesawat gitu ya, Iya. pasti kan yang jatuh dari misalkan kita di tengah ya, Iya. tengah kan pasti dari tengah ke atas tuh yang kena kan. Nah ini ikut bawahnya juga jadi ke Jadi bawah kayak gitu. ya ambles, jadi kayak jadi dia ambles, tuh iya. kayak punya apa sih, kayak emang udah ada tombol penghancur gitu. Iya, kayak emang Jadi sengaja buat dihancurin gitu gimmicknya ya. tuh kayak seakan-akan ditabrak pesawat tapi kenapa runtuhnya ke bawah. Nah. Itu kayak agak sedikit tidak logis sih. Nah entah Gitu. ini benar atau tidak Iya. teori konspirasi ini. Mm-mm. Tapi yang terpenting adalah kita harus mengucapkan turut berduka cita Iya, atas korban. peristiwa tersebut ya. Betul, Meskipun padahal sudah lama ya. tetap Benar. aja kita harus tetap mengenang lah masa itu karena Karena mau banyak gimana korban lagi? yang Betul. berjatuhan gitu. Korban itu kan manusia itu bukan Iya. hewan, bukan. Kalaupun hewan juga kita pasti sedih lah gitu. Nah terus sekarang kita sudah masuk ke segmen horror story nih Arkan. Amat. Itu tandanya kita harus jam membacakan 11 ya? harus membacakan komen-komen dari Smartizen yang sekarang ada di handphone nih kayaknya nggak dimasukin ke sana. Aduh. Oke, sekarang kayaknya datang dari Sela di Di mana? Di matamu. Ditonjok. Ditampol. dia tidak menyebutkan di mana ya Lupa tinggalnya. kali ya. Mungkin juga nggak mau dicari nanti sama Arkan. Malu kali rumahnya di kolong jembatan. Oh, astagfirullahaladzim. Dimarahin Sela loh. Nah katanya Canda Sela. dia punya anak. Terus anakku selalu tersenyum ke arah tangga rumah katanya. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Saat aku tanya dia sedang menyapa siapa, anakku menjawab, apakah mama tidak melihat ada kakak perempuan bermain ayunan di lehernya, matanya besar, lidahnya selalu menjulur dan tersenyum lebar. Wah. Apa tuh ya? Ngeri cuy. Itu berdiri di depan jendela kamarku dengan senyum. Apa ini dari siapa? Nah tadi dari Sela gimana menurut Arkan? Lumayan serem sih, lumayan. Kayaknya itu anaknya berimajinasi atau Entah emang ya, atau benar? emang dan terus katanya sih kan kalau anak kecil tuh kan Peka. ya, masih umur itu kan karena belum gitu terlalu banyak dosa. Iya. Katanya kan kalau orang-orang yang tidak terlalu banyak dosa tuh kemungkinan bisa untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Katanya. Iya, Ini kayaknya kan, itu kayak dia anaknya kayak diapain ya? Harusnya mungkin biar anaknya gak juga punya melihat sixth sense kali ya. hal-hal seperti itu. Tadi katanya nyokapnya nanya kan, kamu ngeliat apa sih gitu ya? Terus Mungkin dia si bilang nyokapnya nggak ngeh itu kalau ada misalkan kakak katanya. Wah. Terus kakaknya tuh main ayunan tapi di leher. main ayunan tapi di leher, gantung diri. Lidahnya keluar. Gantung diri gitu. Maybe yes. Tapi Horor ya. kan dulu sempet tuh orang gantung diri live di Facebook, tau gak sih lo? Iya tahu. Itu parah sih. Sumpah ngeri Itu banget. biar apa sih kayaknya? Gak ngerti dah gue juga. Terus ada juga nih dari Roni. Coba nih dibacain sama Arkan. Roni ngomong gini katanya nih. Cewek itu
kata dia sempat pernah ngeliat cewek itu berdiri di depan jendela kamar dia dengan senyum menyeringai. Menyeringai itu gimana? Ya nyengir aja Oh, kan. nyengir gitu. Padahal apartemen dia tuh ada di lantai 6. Oh, mungkin ini lagi benerin kaca apartemen ya. Bener, tidak boleh negatif thinking. Kecuali Betul. ini kalau dia bilang malam-malam baru kita agak sedikit takut ya. Mungkin dia lagi bersihin apartemen sambil buka Facebook. Apa tuh? Iya. Masih di night show ya. Bakal nemenin Smartizen sampai jam 12 malam. Bentar Ya. lagi nih. Iya, benar. Pasti senang dong. Enggak sih gua mah. Oh enggak, bohong banget. Nah sekarang masih harus bacain komen-komen dari Smartizen nih tentang horror story-nya. Yes. Boleh dibacain Arkan? Dari Doni di Serang. Doni. Jadi kata dia gini. Malam itu istri dia lagi dinas keluar kota. Iya. Jadi tinggal dia sama anak yang paling kecil di rumah. Nah, di tengah-tengah malam si anak yang kecil ini yang laki-laki itu Iya. yang tidur di lantai 2 masuk ke kamar dia. Terus dia ngeluh, kata dia, "Pap, kenapa sih Papa terus nangis terus ngetuk jendela kamar gua?" Kata dia, "Kamar gue. Kamar aku gitu kali ya. Dingin," katanya. Waduh. Oh yang ngetuk tuh istrinya apa suaminya? Kan yang nggak dinas kan si istrinya kan yang dinas di luar. Istrinya dinas di luar. Terus yang ngetok tuh berarti istrinya dong. Iya gak sih? Iya. Yang di rumah kan papanya. Tipe Iya. dia. Wah. Oh jadi ceritanya Gimana si Doni ini bilang anaknya tuh tiba-tiba ngetok kamar. Katanya mamanya tuh ngetok-ngetok jendela, katanya kedinginan. Tapi Oh, pas bukan. Jadi iya gua ngerti. gimana tuh? Terus jadi gini. Kan si Doni ini kan suami ya. Iya. Jadi si istri itu lagi dinas keluar kota, Heeh. ya. Heeh. Terus dia sama si anak kecilnya yang kecil ini. Iya si anaknya. Nah, istrinya tuh bilang, "Kok mama ini sih," katanya, "nangis terus ngetok jendela kamar padahal kan lagi di luar kota." Iya. Terus dia ngadu ke si Doni ini kan. Si Doni bokapnya. Padahal itu bukan mamanya. Iya nggak sih? Kan mamanya nggak ada. Ih, kok Kenapa jadi serem tuh? sih ya gue. Nah selanjutnya coba kita baca dari siapa nih? Ini, yang ini. Waduh, ngeri banget nih. Kenapa ini? Coba ya, coba kita cek dulu ya. Yang mana Nah, yang ini paling serem? yang sini tuh kayaknya Yang bagus samping, tuh. yang samping. Iya, lagi bukan itu, bukan. Nah, ini nih, kejadiannya kayaknya udah lama deh kayaknya, Ra. Soalnya di situ pada tahun 1989 katanya. Oh mana? Nah, ini. Coba kita cek ya. Heeh. Dari siapa nih? Nonem ya, nggak ngirim namanya. Coba Wah, dibacain Arkan. ketahuan banget ya. Kita Jadi dia bilang ada nih cerita horor katanya. Bukan dia pribadi sih, dia cuma kayak dengerin aja. Jadi pada tahun 1989 sebuah kedai mengalami kasus yang aneh. Cerita itu bermula pada satu malam ketika ada telepon yang meminta pesan antar katanya gitu. Lewat telepon suara itu memesan 4 porsi nasi sapi panggang dan diantar ke salah satu villa yang jauh dari kedai tersebut. yang nggak GoFood jauh. Ah. Heeh. Saat pegawai kedai tiba, pemilik villa hanya membuka celah pintu dan memberikan uang. Makanan tersebut juga diminta untuk ditinggalkan saja di depan pintu. Iya. Tapi tanpa rasa curiga, pegawai itu pun kembali dan meletakkan uang tersebut di laci kasir. Yes. Setiap malam pukul 23, Jam 11 ya. pemilik kedai biasanya datang untuk menghitung pemasukan ketika ia membuka laci. Nah, apa tuh? Ia Jadi pas menemukan pas dia buka laci, jadi dia tuh nemuin kertas yang biasa dibakar saat pemakaman Tionghoa di kasirnya. Oh. Dengan marah akhirnya dia nanya dong, siapa nih yang naruh kertas ini ke seluruh Pegawai. ke seluruh pegawai, dia nanya kayak gitu. Tapi nggak ada yang satupun pegawai yang ngaku. Iya. Bahkan mereka juga mengatakan kalau nggak sampai hati melakukan lelucon semacam itu. Maksudnya nggak sampai lah kalau Iya, kok bercandanya bercanda kayak separah gitu itu loh ya. gitu Nah, ya. keesokan harinya kedai ini kembali mendapat pesanan untuk diantar alamat yang sama di villa tersebut. Nah, malamnya lagi pemilik kedai ini nemuin lagi nih kertas mayat di Iya. laci kasir. Nah, itu hal yang sama kayak gitu terus berlangsung selama 3 hari. Akhirnya pemilik kedai ini mulai curiga dan berpesan pada anak buahnya kalau ada pesanan ke villa tersebut, ia sendiri yang nganterin gitu. Si nganterin. bosnya sendiri yang nganterin. Nah, akhirnya ketika datang pesanan itu, ia kemudian menaiki sepeda motor dan mengantarnya sendiri. Sama dengan pegawainya yang ia juga diminta meninggalkan makanan di depan pintu lalu lewat celah
pintu uang itu disodorkan. Yes. Nah, pemilik kedai segera memeriksa uang tersebut lalu bergegas meninggalkan villa. Dengan sengaja ia menaruh uang tersebut di laci yang berbeda dengan uang yang lain ya kan. Keesokan harinya uang pada laci yang berbeda tersebut berubah menjadi kertas mayat. Oh my god. Jadi pemilik kedai pun menelpon polisi atas kejadian tersebut. Terus polisi segera menyelidiki dan berhasil menemukan 4 mayat manusia di dalam sebuah kamar villa tersebut gitu. Wah, dan dari Hasil forensik ya yang menyelidiki itu pun mengatakan bahwa keempatnya sudah meninggal lebih dari seminggu sementara tidak ada tanda-tanda orang keluar atau masuk ke villa tersebut. Oh, Wow, oke. wow, Berarti wow. itu ya, siapa namanya? Dia tuh kayak ngasih uang. Japuk. Iya. Iya lagi. Uang apa sih tuh? Uang Uang apa? tahu nggak sih uang yang dibakar kan kalau orang Tionghoa biasanya ada apa ya? Ada budaya kalau misalnya meninggal tuh uang hartanya ikut dibakar atau enggak ditanam di samping si mayatnya. Oh ya? Gua nggak Kan tahu. nggak tahu. Nggak tahu gua. Jadi biasanya kalau misalnya orang Tionghoa kan kalau gue kan Tangerang ya, biasanya di Tangerang tuh banyak orang Tionghoa. Tahu gua kayak emas-emas kayak gitu. Tahu. Dia jadi ada yang versinya dibakar, ada yang versinya dikubur di samping. Soalnya kalau dikubur di samping itu biasanya bakal ada ini loh, ada yang iseng diambil. Oh ya? Tapi kalau misalnya itu ada yang dibakar gitu. Nah kalau misalnya mungkin kalau gentayangan itu bayarnya pakai uang itu sih. Ih, serem ya. Terus lagi ada serem-serem lagi gini nih nih. Apa tuh? dari Dina di Merak ya. Merak. Ya, dari Merak nih. Oke, Dina makasih ya ceritanya. Iya, sama-sama. Dina bilang ulang tahun ibu. Kok gue ketawa? Tahu sih lu orang tua nyokapnya. Ih. Gue soalnya serem banget sih ini. Oh. Jadi gue ceritain aja deh. Cara lagi ketawa nih. Jadi kata si Dina ini cerita selamat ulang tahun ibu. Terus dia sambil Tapi Dina ngucapin- tuh bilang dia suka sama Arkan soalnya di atasnya. Gak jelas lah, gak jelas. Tadi dia sambil ngucapin sambil nyium ke ibunya. Nah, seperti biasa, ibunya ini cuma diem nggak ngejawab sedikit pun gitu ya. Iya. Sejak pertengkaran sama ayahnya 3 tahun lalu, terus akhirnya ibu ini hanya diam dan terbaring dengan leher yang menganga. Oh my. Tahu nggak sih ini? Ini tuh kayak apa sih namanya? Dia tuh sebenarnya kayak Membunuh gitu. kayak ngebongkar apa ya? Nggak tahu sih ini dari Dina pribadi atau emang dia cuma ngeprank doang ke kita. Ngeri amat sih Dina. Iya nggak sih? Ih lu. Makanya dari tadi gue ketawa karena agak sedikit creepy ya. Masa dia kayak membeberkan sebuah gitu kan. Wow. Ini sebetulnya ibunya Dina juga sedang merindukan ayahnya tahu. Masa sih? Dia menginginkan kalau ayahnya itu dia di sampingnya. Wish you were here. Iya ya.